Halo, teman-teman semua. Ya, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 10. Ya, sorry agak telat videonya. Jadi untuk pertemuan 10 kita akan membahas berkenaan dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini merupakan salah satu skill atau kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang manajer, supervisor ataupun pimpinan dari suatu organisasi. Kenapa? Karena dengan adanya kemampuan untuk bisa menilai kinerja, sebetulnya kita bisa mengukur nih organisasi kita akan mau dibawa kemana gitu kan. Nah, tujuan organisasi bisa lebih tercapai kalau misalkan kita punya SDM yang unggul, bertalenta dan kemudian sesuai yang diharapkan oleh organisasi. Nah, salah satu toolsnya, salah satu alatnya bagaimana nanti organisasi bisa untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan adanya penilaian kinerja. Jadi untuk pembahasan hari ini, kacamatanya adalah kacamata seorang pimpinan. Nah, jadi pimpinan sudah tentu harus bisa menilai kinerja bawahannya, ya. Dan ini menentukan sebagus mana Anda memimpin suatu organisasi. Karyawan Anda apakah bisa mendukung organisasi untuk bisa mencapai tujuan atau malah ternyata karyawan Anda lah yang menghambat. Dan hambatan-hambatan ini kita akan bahas di dalam pertemuan kita hari ini. Kemudian tujuan dari penilaian kinerja, kemudian proses dan lain sebagainya pun akan kita bahas hari ini di pertemuan 10 terkait dengan penilaian kinerja. Jadi silakan nanti ya ditonton sampai habis berkenaan dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini juga menarik ya, bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk skripsi. Karena biasanya yang dilihat adalah kinerjanya. Bagaimana sih mengelola kinerja dan lain sebagainya. Berkenaan dengan penilaiannya masih banyak mahasiswa yang belum meneliti ke sana. Jadi proses penilaiannya seperti apa, standar apa saja yang harus diperhatikan, standar apa sih yang sebetulnya pas sehingga setiap divisi, setiap jabatan itu bisa menjalankan perannya masing-masing. Ya, jadi silakan ditonton videonya sampai akhir. Oke? Yuk, saya mau coba langsung share screen saja untuk pertemuan kita hari ini. Oke, jadi pembahasan kita untuk hari ini cukup banyak ya sebenarnya ya. Mudah-mudahan sih waktunya cukup ya, karena saya di sini diberikan waktu 30 menit. Mungkin kalau misalkan masih kurang, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita singgung-singgung lagi terkait dengan penilaian prestasi kerja. Karena sebetulnya penilaian prestasi kerja ini merupakan salah satu poin skill penting ya, bagaimana sih nanti akhirnya pimpinan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Karyawan Anda apakah dilanjut, diberikan achieve, diberikan reward, atau diberhentikan, dimutasikan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum melangkah ke arah sana, sebetulnya kesini dulu di penilaian kinerja. Kinerjanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Kendalanya seperti apa? Nah, ya, dan pembahasan hari ini penilaian prestasi kerja. Kita lihat ya. Nah, materi kita hari ini sebenarnya cukup banyak nih, teman-teman semua ya. Poin nomor 1 berbicara berkaitan dengan definisi penilaian kerja. Kemudian setelah penilaian ada lagi nih yang namanya definisi standar kinerja. Kemudian poin nomor 3 ada penetapan standar kinerja itu seperti apa. Kemudian poin nomor 4 ada elemen kunci penilaian kinerja. Poin nomor 5 tujuan penilaian kinerja. 6 asas pertimbangan penilaian kinerja. Poin nomor 7 manfaat penilaian prestasi kerja. Kemudian ada kriteria. Poin nomor 9 ada syarat dilakukannya prestasi kerja itu sebetulnya seperti apa sih gitu kan. Poin nomor 10 metode. Metode ini ada banyak sekali. Dan ini bisa menjadi salah satu teman-teman kalau misalkan senang ya berminat terkait dengan judul terkait dengan penilaian prestasi kerja, ini bisa untuk jadi bahan untuk penilaian teman-teman semua nantinya ya. Kemudian ada hambatan penilaian prestasi kerja. Nah, ini kalau misalkan teman-teman teliti lebih jauh, ini bisa dijadikan sebagai salah satu fenomena dan nanti solusi terbaiknya adalah metode penilaian kinerja. Jadi nanti yang diusung menggunakan metode apa sih sebetulnya ya. Nah, ini seru nih, bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk skripsi. Kemudian ada lagi di sini karakteristik penilaian prestasi kerja. Ada yang efektif dan juga ada yang tidak efektif. Nanti kita lihat ya, karakteristiknya seperti apa sih sehingga kok bisa sih dikatakan sebagai yang efektif, kemudian bisa dikatakan tidak efektif. Nanti juga kita akan bahas juga. Ya. Kemudian
Yang terakhir adalah pengendalian kinerja. Yang terakhir kemudian yang ke poin 14 adalah proses penilaian kinerja itu seperti apa ya. Oke, lanjut, kita langsung masuk ke poin nomor 1. Oke, jadi berbicara terkait dengan konsep, sudah tentu nanti di dalamnya akan ada pengantar. Pengantarnya adalah berkenaan dengan definisi. Sudah pasti akan ada yang namanya definisi. Definisi merupakan salah satu langkah awal bagaimana kita bisa memahami konsep ya, konsep terkait dengan penilaian kinerja ya. Berkenaan dengan definisi, sudah tentu teman-teman tidak bisa mengambil satu referensi atau satu pendapat ahli saja. Minimal 2. Ya, sebaiknya minimal 2 supaya bisa menguatkan ya apa yang kita ambil garis merahnya ya. Sebagai contoh di sini saya ambil tahun lawas ya. Ya, tahun lawas ini tahun 96 terkait dengan Wither dan Davis tahun 96. Kemudian ada lagi Mondi tahun 2008. Ya, jadi kalau kita lihat ya definisi yang dikatakan oleh Wither dan Davis, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Perlu digarisbawahi ya, di sini adalah mengevaluasi hasil kerja karyawan. Poinnya di situ. Tetapi di situ ada prosesnya juga. Berarti proses ya yang dilakukan organisasi untuk menilai hasil kerja karyawan. Ini menurut Wither dan juga Davis tahun 96. Kemudian kalau misalkan menurut Mandi ya, tahun 2008, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Kalau menurut Mondi, ini ada tambahan baik itu individu maupun tim. Ya, jadi ternyata tidak hanya secara individu saja, tetapi juga dinilai secara tim. Ya, tetapi benang merahnya tetap sama. Yang diukur, yang dievaluasi adalah hasil kerja. Ya. Coba kita lihat pendapat yang lainnya. Di sini ada Schuller dan Jackson tahun 2006. Penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer, dan bahkan karyawan itu sendiri. Schuller dan Jackson tahun 2006. Nah, jadi kalau misalkan menurut Schuller dan Jackson, kalau misalkan terkait dengan hasil kinerja, itu ternyata tidak atasan saja yang menilai, tetapi juga ada bawahan, rekan kerja, dan karyawan itu sendiri. Kalau misalkan di dalam manajemen talenta, ini adalah penilaian atau feedback 360 derajat. Jadi yang menilai tidak hanya atasan saja, tetapi seluruh komponen atau seluruh anggota organisasi. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan pendapat yang sebelumnya. Ya, tetapi esensinya sama, yaitu yang dievaluasi adalah hasil kerjanya. Ya, coba kita lihat pendapat yang terakhir ya. Ada Shermeron tahun 96. Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik. Sebetulnya hampir sama ya dengan pendapat yang sebelumnya. Esensinya adalah bahwa sebetulnya hasil kerjanya kita nilai. Ya. Nah, jadi penilaian kinerja sudah tentu ya mengevaluasi hasil kerja, baik itu individual maupun secara tim. Dan yang menilai tidak hanya atasan, tetapi seluruh anggota organisasi. Ya, nanti kita lihat ya, Pak, kok seluruh anggota organisasi yang menilai? Ya, ini jadi menarik ya. Ini juga biasanya jadi salah satu fenomena terkait dengan penilaian kinerja atau efektivitas kerja. Ini bisa dijadikan salah satu fenomena ya. Jadi teman-teman bisa angkat juga nih. Kenapa sih penilaian kinerja itu tidak atasan aja yang menilai gitu kan? Kenapa semua atribut atau unit organisasi ikut menilai? Nah, menarik ya. Ini bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, bahwa sebetulnya singkat saja saya jelaskan bahwa sebetulnya terkait dengan menilai ini merupakan salah satu hal yang bukan main-main ya. Jadi kita menilai kinerja seseorang, baik buruknya seseorang itu melalui penilaian kinerja. Sudah tentu sumbernya tidak bisa diambil dari satu saja. Kalau konvensional hanya melihat penilaian secara vertikal saja. Tetapi ya kalau misalkan yang sudah modern itu penilaiannya tidak lagi vertikal namun sudah menyeluruh. Kita kenal dengan umpan balik 360 derajat. Sudah tentu hasilnya pun akan lebih akurat dibandingkan dengan vertikal saja.
Ya, mengapa sekarang yang di modern tidak hanya vertikal tetapi menyeluruh. Bahkan untuk yang penilaian secara modern, kolega kita diikutkan untuk menilai performance dari karyawan kita. Bahkan itu menjadi salah satu poin utama kalau misalkan perusahaan atau organisasinya bergerak di bidang jasa. Ya, singkatnya seperti itu. Nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya atau nanti di pertemuan atau di forum-forum yang lainnya ya. Jadi singkatnya seperti itu ya. Kenapa sih penilaian kinerja itu penilaiannya di secara menyeluruh, tidak vertikal saja. Nah, ternyata supaya penilaiannya lebih akurat itu kita penilainya secara menyeluruh. Bahkan pihak eksternal ikut menilai performa kinerja kita. Biasanya sih ini yang bergerak di bidang jasa. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi saya ulangi lagi terkait dengan definisi penilaian kinerja. Poin utamanya adalah hasil kerja yang dievaluasi baik individu maupun tim dan dinilai secara menyeluruh. Ya, maksudnya menyeluruh adalah tidak hanya vertikal, tetapi anggota organisasi yang lainnya ikut menilai. Oke, yuk kita lihat. Tetapi tetap ya, untuk keputusan itu balik lagi ke HDR atau pimpinan kita. Nah, ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Kalau misalkan tadi berbicara berkenaan dengan definisi dari penilaian kinerja, sekarang kita membahas berkenaan dengan standar kinerja. Ada penilaian, ada standar. Ya, jadi sebelum menilai itu sebetulnya ada standar dulu. Kalau sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya sudah tentu nilainya akan baik atau bagus. Berbeda halnya kalau misalkan tidak ada standar, bagaimana kita bisa menilai kalau misalkan standar atau ukurannya pun tidak ada. Sebetulnya sebelum menilai kita bahas dulu standarnya, tidak apa-apa, tapi kita akan bahas ya definisi standar itu seperti apa. Kita lihat di sini. Poin nomor 1, standar kinerja atau performance standar adalah tolak ukur atau benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Nah, jadi ada aturan-aturannya nih ternyata. Ya, terkait dengan standar ada aturan-aturan yang mengikat. Ya, oke. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Sudah tentu setiap divisi kemudian jabatan, bagian-bagian tertentu, standarnya akan berbeda dengan divisi yang lainnya. Sudah tentu berbeda ya, karena apa yang dikerjakan, ya, kemudian prosedurnya, hasilnya pun akan berbeda. Makanya kenapa di setiap jabatan, setiap divisi atau setiap bagian itu punya standarnya masing-masing. Nah, maka dari itu standar ini merupakan salah satu hal yang penting bagaimana nanti akhirnya kita bisa menilai performance dari karyawan kita. Ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah mengartikan ya. Di sini kacamatanya teman-teman dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa menilai nih kinerja bawahannya bagus atau tidak, mendukung organisasi atau tidak, jangan-jangan menjadi toksik di dalam suatu organisasi. Nah, gitu ya. Oke, jadi perlu diluruskan lagi teman-teman, berarti kacamatanya adalah kacamata seorang pemimpin. Ya, oke, lanjut lagi ya. Poin nomor 3, standar kinerja terkait dengan suatu jabatan atau job relate itu diperoleh melalui proses analisis jabatan. Teman-teman sudah belajar kan? Nah, terkait dengan evaluasi analisis jabatan. Ternyata jabatan itu kalau kita lihat ya harus terukur. Artinya apa yang dikerjakan, kemudian hasilnya pun harus jelas. Nah, terkait dengan evaluasi jabatan sudah tentu hasilnya sudah sesuai standar atau belum, gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini terkait dengan definisi standar kinerja. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke penetapan standar kinerja. Jadi ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan bagaimana nanti akhirnya kita membuat suatu standar. Yang pertama adalah spesifik, jelas dan juga rinci. Jadi nanti standar yang akan diarahkan benar-benar spesifik, sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan bagiannya. Kemudian ada measurable, dapat diukur. Kemudian yang selanjutnya ada result oriented, jadi berorientasi pada hasil. Nanti hasilnya baik buruk tercapai atau tidak. Sorry, kalau tercapai masuknya achievable ya. Nanti kalau orientasinya pada hasilnya itu baik, kurang baik, cukup baik, tidak baik, atau sangat tidak baik. Biasanya skalanya 5 menggunakan skala Likert, tapi setiap perusahaan mungkin bisa beda-beda ya. Mungkin cukup 3, sangat baik, baik, dan tidak baik, atau pakai skala yang 5 ya.
Atau bahkan ada yang menggunakan skala 10. Sorry, ada 8, ada 10, ada 12 juga. Ya, itu kalau misalkan berorientasi pada hasil. Contoh misalkan sangat tidak baik, cukup baik, baik, sangat baik. Nah, hasilnya bisa dilihat dari situ, ya. Kemudian ada lagi achievable, dapat dicapai. Kira-kira hasilnya bisa dicapai atau tidak, bisa dikerjakan atau tidak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah time framed. Itu berkenaan dengan waktu. Misalkan pekerjaan bisa selesai selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, ternyata molor. Kendalanya seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan tepat waktu, bagus. Lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Kalau misalkan mundur, nah berarti terlambat pada saat mengerjakan tugas. Nah, ini berkenaan dengan time frame. Jadi waktu. Ya. Nah, terkait dengan standar, waktu menjadi salah satu bagian penting bagaimana nanti kita sebagai pimpinan menetapkan waktu. Waktunya berapa lama sih untuk bisa menyelesaikan satu pekerjaan? Ya, seperti itu. Oke, lanjutkan lagi ya. Oke, ini adalah elemen penilaian kinerja. Jadi, teman-teman bahwa sebetulnya seorang pemimpin ada beberapa alur yang perlu diperhatikan. Ya, sudah tentu nih, ya, ada sebelum masuk ke keputusan SDM, sudah tentu nanti ada standar kinerja. Standar kinerja kemudian ada ukurannya, setelah ukuran baru kita nilai. Ya, kemudian nanti setelah kita nilai umpan balik karyawannya seperti apa? Apakah positif? Ya kan? Apakah negatif? Kita nggak tahu, ya. Tapi nanti kita lihat responnya seperti apa, positifkah atau negatif. Sudah tentu nanti terkait dengan kinerja, jangan sampai melupakan yang namanya arsip. Ya. Nah, arsip ini menjadi salah satu penting, baik itu arsipnya secara digital maupun konvensional. Yang jelas arsip ini jangan sampai hilang. Makanya kenapa di dalam suatu perusahaan pimpinan biasanya didampingi oleh sekretaris karena harus mengurusi berkas. Salah satu berkas yang paling penting adalah mengurusi terkait dengan SDM. Ya. Nah, pencapaiannya seperti apa, kemudian progresnya seperti apa, kita bisa menilai dari awal proses sampai akhirnya dia menyelesaikan pekerjaan. Ya. Oke, saya ulangi ya, ada standar, ada ukuran, ada penilaian. Kemudian setelah dinilai kinerjanya, ada umpan balik karyawan. Kemudian terkait dengan itu semua, jangan sampai melupakan yang namanya arsip, ya, atau history atau jejak kerja, ya, sebelum nanti masuk ke keputusan SDM. Keputusan SDM, ya, kalau misalkan ternyata berprestasi, kita kasih achieve, kita kasih penghargaan, kasih reward. Kalau misalkan ternyata tidak mendapatkan hasil yang optimal, sudah tentu nanti akan ada peringatan. Ya, kalau misalkan masih tetap tidak bisa, nanti akan ada namanya pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan nanti bisa lihat ya, apakah perlu adanya pelatihan, ya, ataukah perlu pendampingan, gitu kan? Kalau misalkan pendampingan pelatihan tidak optimal, apakah perlu kasih peringatan SP1, SP2, atau nanti berkembang lagi, misalkan perlu adanya mutasi. Nah, ya, permutasi atau didampingi dengan para senior, ya, atau terakhir adalah pemberhentian, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting terkait dengan keputusan SDM. Nah, keputusan SDM ini salah satu pertimbangannya adalah dilihat dari kinerja, ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tujuan penilaian kinerja. Ada 3 poin nih ya terkait dengan penilaian kinerja. Poin yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Ya, jadi kalau misalkan seseorang dinilai ternyata profesional, selalu memberikan hasil yang optimal, pimpinan tidak akan ragu untuk mempromosikan. Bahkan akan memberikan reward, bonus, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pentingnya penilaian kinerja itu seperti itu. Bayangkan kalau misalkan di dalam suatu organisasi tidak ada penilaian kinerja, kita akan bekerja seenaknya saja. Ya. Maka terkait dengan penilaian kinerja ini merupakan hal yang sangat penting. Oke. Kemudian ada untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana bisa sukses dalam pekerjaannya. Ini sebetulnya relate dengan yang nomor 1 ya, pengembangan dari nomor 1. Kemudian nomor 3 sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam suatu perusahaan. Jadi sebetulnya seperti ini ya.
di dalam suatu perusahaan misalkan ada 10 orang karyawan, ternyata ada 2 orang yang tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengikuti ritme pekerjaan. Nah, itu sebetulnya menjadi salah satu apa ya namanya ya? Salah satu yang menghambat aktivitas sirkulasi kegiatan organisasi. Nah, maka dari itu biasanya nih ya, 2 orang ini akan didampingi oleh seniornya untuk bisa survive atau bisa mengikuti ritme pekerjaan yang lainnya, atau diberikan pendampingan, pelatihan terlebih dahulu ya, atau nanti diberikan alternatif yang lainnya. Karena sebetulnya seperti ini, kalau misalkan hanya 1-2 orang saja, itu sebetulnya bisa dikembalikan. Ya, kalau misalkan sebelumnya ternyata punya performa yang baik. Karena budayanya sudah terbentuk baik, karena mayoritas melakukan efektivitas kerja yang baik. Bayangkan kalau misalkan di dalam suatu organisasi dominannya adalah tidak tercapai. Nah, sudah tentu budaya organisasi ini sudah tidak sehat lagi. Makanya kenapa kalau misalkan sudah tidak sehat, poin yang paling utama adalah merombak organisasi yang ada, anggota organisasi yang ada untuk digantikan dengan yang baru atau dimutasikan atau di rolling dan lain sebagainya. Ya, nanti kita bahas juga nih ya terkait dengan pengembangan SDM. Nanti masuknya ke arah sana sebenarnya. Ya, oke. Jadi saya ulangi lagi terkait dengan tujuan penilaian kinerja. Poin nomor 1 nih, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Kemudian poin nomor 2, untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Poin nomor 3, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam suatu perusahaan. Itu tujuan dari penilaian kinerja ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang asas pertimbangan penilaian kinerja. Jadi dalam menilai suatu kinerja karyawan, ini adalah beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Poin nomor 1 nih, setiap orang memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan kerjanya sampai pada tingkat yang maksimal. Ya, kemudian setiap orang yang ingin mendapatkan penghargaan apabila ia dinilai melaksanakan tugas dengan baik. Ini ada erat kaitannya dengan motivasi ya. Kemudian setiap orang ingin mengetahui secara pasti tenaga karir yang digunakan apabila dapat dilaksanakan tugasnya dengan baik. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan objektif dan penilaian dasar atas prestasi kerjanya. Kemudian setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ini adalah asas pertimbangan terkait dengan penilaian kinerja. Sebenarnya dengan adanya penilaian kerja ini, setiap karyawan, bukan setiap karyawan ya, setiap anggota organisasi memiliki peluang jenjang karir. Biasanya kalau kinerjanya bagus, ya, ini umumnya ya, kalau misalkan di dalam organisasinya sehat. Kalau kinerjanya bagus, sudah tentu jenjang karirnya pun akan bagus. Ya, mengikuti lah istilahnya. Kita kerja bagus, maka promosi jabatan pun akan didapatkan. Setidaknya akan mendapatkan reward sebenarnya. Ya, kalau misalkan budaya atau iklim kerjanya bagus. Ya, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Oke, ini adalah asas pertimbangan penilaian kinerja. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ada manfaat penilaian prestasi kerja. Sudah tentu poin nomor 1 adalah perbaikan prestasi kerja. Dengan adanya nilai, sebetulnya kita bisa memperbaiki nih bagian mana saja yang harus kita perbaiki ya. Kemudian poin nomor 2, penyelesaian kompensasi. Ya, sudah tentu yang achieve, yang rewardnya tinggi akan mendapatkan kompensasi. Keputusan penempatan tadi sempat kita singgung di awal bahwa sebetulnya bisa saja mendapatkan jenjang karir yang bagus atau dimutasikan karena kita tidak kunjung mendapatkan kinerja yang bagus. Ya, nanti ini erat kaitannya dengan pengembangan karyawan, ya. Kemudian poin nomor 4, kebutuhan latihan dan pengembangan. Ini juga barusan sempat kita singgung ya, bahwa sebetulnya gini, ada beberapa karyawan ternyata setelah dinilai tidak kunjung mendapatkan nilai yang positif. Sudah tentu akan adanya pendampingan, ya, kemudian pelatihan supaya nanti setiap karyawan itu bisa mendapatkan nilai prestasi yang baik gitu ya. Kemudian poin nomor 5, perencanaan dan pengembangan karir. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kinerjanya baik ya, sudah tentu nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk jenjang karir yang lebih baik lagi. Penyimpangan proses staffing, kemudian ketidakakuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan,
kesempatan kerja yang adil dan tantangan-tantangan eksternal. Jadi ternyata kalau misalkan kita tidak memenuhi target yang telah diberikan atau tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, itu masalahnya tidak hanya di dalam diri kita saja, tetapi ada kemungkinan ada masalah terkait dengan desain kerja. Desain kerja ini menarik sebenarnya. Teman-teman kalau misalkan mau mengeksplor lebih jauh berkenaan dengan desain kerja, itu berhubungan sekali dengan yang namanya minat, bakat, dan kemampuan kerja. Nah, dan ini masih banyak yang belum diangkat untuk jadi satu penelitian. Teman-teman kalau misalkan mau angkat menjadi salah satu penelitian, bagus nih ya terkait dengan desain kerja. Nanti turunannya banyak. Desain kerja itu nanti berhubungan dengan minat kerja, ya, bakat, ya. Bakat sudah tentu nanti erat kaitannya dengan personal, individu. Kemudian juga nanti akan ada yang namanya kemampuan kerja. Dan ini erat kaitannya dengan talenta. Dan ini masih banyak yang belum mengangkat terkait dengan judul ini. Nah ya, jadi kalau misalkan mau ambil judul terkait dengan desain kerja, wah bagus nih ya. Karena masih banyak yang belum angkat terkait dengan desain kerja. Ya, jadi tadi balik lagi ya bahwa sebetulnya terkait dengan penilaian prestasi kerja, kalau misalkan ternyata hasilnya belum memuaskan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah tidak dari dalam diri setiap anggota organisasi atau dari luar, misalkan dari desain kerjanya, budaya organisasinya, atau kebijakan-kebijakan lainnya yang memberatkan pegawai. Itu bisa saja terjadi. Dan ini bisa dievaluasi sehingga nanti akhirnya individu yang tadinya tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, akhirnya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sebagai contoh misalkan tadi penilaian tidak hanya dilihat secara vertikal tetapi secara menyeluruh untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, karena kalau hanya vertikal saja, kita tidak bisa kita sebagai pimpinan hanya melihat di salah satu sisi saja. Kalau kita bisa lihat dari beberapa sisi, nah itu menjadi salah satu pertimbangan nantinya supaya nanti kita lihat nih anggota kita kenapa ya tidak bisa mencapai kinerja yang maksimal. Kita eksplor lagi lebih jauh, kemudian nanti kita akan berikan yang terbaik. Sebagai contoh misalkan gini, ada orang yang tipenya introvert, kemudian disuruh untuk dimasukkan ke jabatan yang erat sekali hubungannya dengan sifat ekstrovert, misalkan ketemu klien, customer service dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya berhalangan ya, tidak sesuai dengan kepribadian. Nah, introvert itu salah satu alternatifnya bisa dilatih, ya, atau diganti jabatannya sehingga sesuai dengan minat dan bakat si anggota organisasi. Ya, seperti itu. Oke, ini terkait dengan manfaat dari penilaian kinerja. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas kriteria mengukur kinerja. Ada quality, quantity, timeliness, cost effective, need for supervisor, dan interpersonal import. Jadi mudahnya adalah seperti ini. Berbicara quality berarti ya, quality itu adalah hasil kerjanya seperti apa, bagus tidaknya suatu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh anggota organisasi kita. Quantity itu berbicara terkait dengan seberapa banyak sih sebetulnya tugas yang bisa diselesaikan. Timeless, seberapa cepat waktu yang bisa dilaksanakan. Cost effective, seberapa hemat uang yang bisa dikeluarkan. Ya, kemudian need for supervisor berarti visinya seperti apa sih? Ya, visinya ke depan atau ternyata tidak memiliki visi kerja yang baik. Nah, bahkan di dalam suatu manajemen talenta biasanya ada penilaian supervisor itu merefleksikan 3-5 tahun ke depan. Jadi yang akan dilakukan sampai 5 tahun ke depan tuh apa saja. Nah, supervisor itu seharusnya bisa melihat visi itu. Selama 5 tahun akan melakukan apa, kemudian resultnya seperti apa. Itu supervisor 2-5 tahun. Manajer lebih lama lagi, bisa sampai 10 tahun ya. Oke, kemudian interpersonal import. Jadi nanti kita lihat nih ya secara personal seperti apa. Apakah perlu pihak eksternal atau tidak ya. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas terkait dengan syarat penilaian prestasi kerja. Ada relevan, acceptable, reliable, sensitif, dan juga praktis. Ini adalah syarat-syarat penilaian prestasi kerja. Sebetulnya ini sama sebetulnya yang sudah sempat kita sampaikan, relevan, acceptable, reliable, sensitif, ya, dan juga praktis. Oke. Kemudian ini kita berbicara terkait dengan metode penilaian kinerja.
ternyata ada banyak ya. Ada 10 macam metode yang bisa teman-teman tahu dulu ya. Ternyata kinerja itu bisa dinilai menggunakan metode penilaian umpan balik 360 derajat atau metode skala penilaian kita kenal dengan rating scale method, menggunakan metode insiden kritis, dengan menggunakan metode esai, dengan menggunakan metode standar kerja, dengan menggunakan metode peringkat, menggunakan metode distribusi, metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau kepribadian atau behavior, kemudian Anchor rating skill, kita kenal dengan BARS, atau yang terakhir sistem berbasis hasil. Ya, ternyata metode ada 10. Teman-teman kalau misalkan senang penelitian dengan mengkomparasi ya atau membandingkan metode mana sih yang paling optimal untuk bisa mencapai kinerja yang efektif, teman-teman bisa menggunakan studi komparatif. Misalkan nih ya, saya punya metode penilaian umpan balik dan akan saya bandingkan dengan metode skala penilaian, rating scale method. Kira-kira metode mana nih yang paling optimal terkait dengan misalkan di perusahaan jasa. Jadi nanti sifatnya adalah studi komparatif, membandingkan antara metode A dengan metode B. Ya, membandingkan metode penilaian umpan balik 360 derajat dengan metode skala penilaian rating scale mode. Kira-kira mana yang paling efektif untuk bisa meningkatkan atau bisa membuat para pegawai memiliki efektivitas kerja yang optimal. Ya, seperti itu. Ini adalah metode penilaian kinerja. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada hambatan. Ya, ternyata ada hambatan hukum, ada hambatan norma sosial, ada hambatan politis, ada hambatan pribadi, dan bias penilaian. Ini biasa sekali ya, sering sekali terjadi terkait dengan di suatu perusahaan. Dan ini sifatnya subjektif, artinya tidak semua perusahaan mengalami hambatan ini. Rata-rata ya hambatannya bisa kena 2-3. Ada yang hukum, ada yang politis, ada yang pribadi. Kalau misalkan semuanya mungkin tidak mungkin, tetapi kecil kemungkinannya. Biasanya yang perusahaan-perusahaan dengan skala besar itu erat kaitannya dengan hukum dan juga politis. Perusahaan-perusahaan kecil, CV, startup yang baru berkembang biasanya lebih banyak terkait dengan bias penilaian dan juga hambatan pribadi yang sifatnya lebih ke personal. Nah, ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang menuju perusahaan go public itu biasanya akan banyak berkendala dengan hambatan hukum. Ya. Nah, jadi ini adalah hambatan terkait dengan penilaian kinerja. Nah, makanya kenapa salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh supervisor atau pemimpin itu mengerti terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ya, jadi perlu diperhatikan juga nih teman-teman pada saat nanti dihadapkan dengan situasi yang berbenturan dengan hukum, teman-teman juga sebetulnya wajib ya memahami terkait dengan undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan. Ya, seperti itu ya. Jadi hambatan penilaian kinerja ada hambatan secara hukum, hambatan norma sosial, politis, pribadi, dan juga bias penilaian. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada karakteristik penilaian kinerja yang efektif. Jadi karakteristik itu kita bagi jadi 2 ya. Ada yang efektif, ada juga yang tidak efektif. Kita lihat di sini ya, kalau efektif ada keharmonisan dalam strategik. Maksudnya adalah bahwa sebetulnya apa yang sudah dirumuskan, apa yang sudah dibuat sedemikian rupa, strategi-strategi, itu bisa dijalankan oleh setiap anggota organisasi. Itu dinamakan dengan keharmonisan strategi. Kemudian kriteria yang terkait dengan pekerjaan, ya jadi sesuai ya apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian ada ekspektasi kinerja. Jadi ekspektasi itu artinya gini, kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini atau tidak. Kalau misalkan bisa, artinya ekspektasi kinerja kita tinggi. Seperti itu. Kemudian ada fokus perilaku yang terobservasi. Ya, jadi perilaku yang positif lah yang sebetulnya yang bisa menjadikan salah satu karakter penilaian kinerja yang efektif. Kemudian ada sensitivitas, artinya gini ya, setiap permasalahan kalau kita punya sensitif problem solving, artinya itu bisa cepat diselesaikan. Ya,
sensitivitasnya ke arah itu, ke arah positif. Kemudian ada standarisasi, berarti kita punya standarnya masing-masing untuk bisa menghasilkan hasil kinerja yang optimal. Sokongan manajemen dan karyawan, kemudian keandalan dan validitas, dan yang terakhir adalah penilaian kompeten. Ini adalah salah satu karakteristik penilaian kinerja yang efektif. Kemudian kita coba lihat ya, kalau yang tidak efektif ya apa sih? Nah, tidak memenuhi syarat-syarat kinerja yang baik, artinya tidak memenuhi standar. Kemudian poin nomor 2, diterapkan secara buruk. Ya, artinya sistemnya tidak bisa berjalan dengan baik. Komunikasi buruk, sistem tidak tepat, tidak mendapatkan dukungan baik manajemen maupun organisasi. Dan yang terakhir tidak terpantau. Ya, yang paling buruk adalah tidak terpantau sebenarnya. Sejauh mana pekerjaan itu progresnya manajer tidak tahu, itu sungguh sangat berbahaya sekali ya. Jadi Bapak ulangi lagi terkait dengan penilaian kinerja yang tidak efektif, ada 6 poin. Yang pertama adalah syarat kinerja yang baik, ya tidak memenuhi syarat kinerja yang baik, sistem yang diterapkan buruk, komunikasi buruk, sistem tidak tepat, tidak mendapatkan dukungan, dan yang terakhir adalah tidak terpantau. Ya, oke lanjut lagi ya. Nah, ini ada pengendalian kinerja. Kalau kita lihat secara definisi ya, proses pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Jadi seperti ini. Ini adalah salah satu hal yang sering sekali terjadi di dalam suatu perusahaan. Strategi sudah dibuatkan dengan baik, namun pada saat implementasinya berjalan dengan buruk. Biasanya ini perlu peran dari seorang manajer yang biasanya strategi ini dibuat oleh GM atau atasan kita. Kemudian manajer adalah mengkomunikasinya kepada bawahan kita supaya nanti apa yang sudah dibuat strateginya bisa berjalan dengan baik. Dan ini perlu namanya pengendalian. Artinya pengendalian itu kita pantau nih, sejauh mana pekerjaan ini bisa dilaksanakan. Apabila ada kendala, sudah tentu ini adalah tanggung jawab dari manajer. Ya, dan sudah tentu setiap kendala bisa dikomunikasikan dari manajer ke GM atau atasan. Ya, seperti itu. Nah, pengendalian kinerja ini merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu adalah berkomunikasi. Sebetulnya perannya cukup berat ya, mengkomunikasikan ke karyawan, kemudian melaporkan ke atasan kita progresnya sampai mana. Dan ini perlu komunikasi yang subjeknya yang berbeda. Kalau ke karyawan sudah tentu komunikasinya akan berbeda, atau bawahan kita komunikasinya akan berbeda. Kemudian kalau misalkan kita berkomunikasi ke atasan kita, komunikasinya pun akan berbeda. Tidak mungkin disamakan dengan komunikasi pada saat kita mengarahkan ke bawahan kita. Jadi manajer itu salah satunya kemampuan komunikasinya mesti bagus ya, supaya strategi yang sudah diterapkan tidak cuma-cuma gitu ya, tidak terbuang sia-sia. Artinya harus ada penengah yang bisa membantu atau memantau strategi yang sudah diterapkan bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah proses penilaian kinerja ya. Poin nomor pertama, mengidentifikasi tujuan spesifik terkait dengan penilaian kinerja, menyusun kriteria, memeriksa pelaksanaan pekerjaan, menilai kinerja, dan mendiskusikan hasil penilaian kinerja. Ini sebenarnya konvensional ya. Sederhananya seperti ini. Kalau lebih rumitnya lagi sebetulnya ada. Tapi tidak perlu kita bahas ya. Kita bahas secara holistik saja ya. Proses penilaian kinerja, mengidentifikasi tujuan-tujuan dari spesifik terkait dengan penilaian kinerja, menyusun kriteria kinerja, memeriksa pelaksanaan pekerjaan, barulah kita bisa menilai kinerja, dan yang terakhir adalah mendiskusikan hasil kinerja seperti apa. Ya, seperti itu. Oke. Beres ya terkait dengan penilaian kinerja. Jadi terkait dengan penilaian kerja, kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya penilaian kinerja merupakan salah satu instrumen atau tools atau alat yang bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, sudah tentu nanti disesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Dan hal ini adalah salah satu hal yang perlu dimiliki oleh seorang supervisor, pimpinan, manajer, dan lain sebagainya. Karena dengan penilaian kinerja ini membantu organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
ya. Dan salah satu penilaian kinerja ada beberapa metode yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah metode umpan balik 360 derajat atau menggunakan skala Likert method dan lain sebagainya, ya. Ya, teman-teman kalau misalkan ingin membandingkan metode mana sih sebetulnya yang paling cocok berkenaan dengan suatu perusahaan, bisa menggunakan yang namanya studi komparatif dan teman-teman bisa dijadikan bahan untuk penelitian. Ya, jadi sifatnya studi komparatif, membandingkan metode satu dengan metode yang lainnya. Ya, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pertemuan 11. Terima kasih. Jangan lupa kuis dan tugas dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.